Oke. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk presentasikan hasil laporan kami yang berjudul Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan robot di berbagai bidang pendidikan. Nah, di era revolusi industri 5.0 seperti sekarang ini, teknologi bukan lagi hanya sebagai sebuah alat bantu, tapi sudah menjadi mitra cerdas dalam kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan. AI, IoT, dan robot telah membuka cara baru dalam belajar, mengajar, bahkan dalam manajemen sekolah. Nah, hari ini kami akan membahas bagaimana ketiga teknologi tersebut berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang membahas di bidang pendidikan. Perkenalkan, nama saya Desa Nyoman Dewi dengan NIM akhir 1045 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kautsar Robani dengan NIM akhir 1133. Perkenalkan, nama saya Putra Nandika Putra Sriawan dengan akhiran NIM 1090. Perkenalkan, nama saya Niputu Cynthia Permaisuri Dewi dengan akhiran NIM 1115. Oke, hari ini saya akan membahas salah satu teknologi paling berperan di era revolusi industri 5.0, yaitu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah sering dengar istilahnya, tapi tahukah kalian bahwa AI itu sebenarnya sudah ada di sekitar kita, bahkan dalam dunia pendidikan. Nah, jadi apa itu AI? AI atau artificial intelligence adalah sebuah teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar layaknya manusia, misalnya mengenali pola, mengambil keputusan, atau bahkan menyesuaikan diri dari pengalaman sebelumnya. Nah, ada dua jenis utama AI, yaitu yang pertama Neuro AI, yaitu AI yang fokus pada satu tugas tertentu, seperti sistem di aplikasi belajar yang mengenali kesulitan siswa. Nah, yang kedua ada General AI, yaitu AI yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia di berbagai bidang. Nah, dalam era revolusi industri 5.0, AI bukan menggantikan manusia, tapi justru berkolaborasi dengan manusia. AI membantu kita bekerja lebih cepat dan efisien dengan memanfaatkan data besar atau big data. Tapi perlu diingat bahwa kualitas data itu sangat penting. Kalau datanya bias, hasil AI bisa salah hingga 30%. Nah, contohnya di platform Duolingo. AI mampu menyesuaikan pembelajaran bahasa untuk tiap siswa dengan akurasi hingga 90%. Jadi siswa bisa belajar lebih cepat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Next. Nah, kemudian kita maaf, belum sebelumnya. Nah, kemudian aplikasi AI dalam belajar atau kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tersebut. Nah, bagaimana AI digunakan dalam pendidikan. AI membantu personalisasi pembelajaran. Artinya setiap siswa itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Misalnya, sistem belajar machine learning mampu prediksi pola belajar siswa sehingga retensi atau daya ingat bagi siswa itu meningkat sampai 25%. Nah, di beberapa sekolah besar seperti Jakarta, menurut Kavita dan Joseph pada tahun 2024, teknologi ini sudah mulai diterapkan. Nah, menurut Crompton dan Bird pada tahun 2023, lalu ada yang namanya sistem deep learning seperti di Google Classroom yang bisa menyesuaikan kurikulum tiap siswa berdasarkan data hasil belajar mereka. Nah, hasilnya angka putus sekolah turun sampai 15%. Nah, kemudian adapun menurut Chen et al. 2024, AI juga bermanfaat untuk pihak sekolah melalui analisis data real time. AI bisa memangkas biaya operasional sampai 20%, seperti yang sudah dilakukan di Universitas Indonesia. Nah, di sisi lain, tantangan yang perlu diperhatikan adalah privasi data siswa. Tapi secara keseluruhan, AI justru membantu meningkatkan akses pendidikan online hingga 18% seperti di Singapura, di mana sistem AI ini mampu meningkatkan efisiensi pembelajaran sebesar 20%. Nah, kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu Internet of Things atau IoT, di mana
Internet of Things ini adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung internet untuk mengumpulkan dan berbagi data secara otomatis, seperti sensor pada perangkat kelas atau buku pintar. Nah, di dalam industri 5.0, IoT ini mendukung pengambilan keputusan yang cepat melalui data real-time, terintegrasi dengan AI untuk prediksi performa siswa atau pemeliharaan fasilitas sekolah. Sistem ini juga mengandalkan edge computing untuk latensi rendah dan keamanan data yang lebih baik. Contohnya, sensor IoT pada kelas pintar bisa memantau kehadiran real-time, mempermudah manajemen sekolah. Selanjutnya yaitu ada manfaat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari di dalam bidang pendidikan. Yang dimana yang pertama ada pemantauan kelas melalui sensor IoT, itu bisa mengoptimalkan lingkungan belajar, hemat energi hingga 15% untuk institusi pendidikan menurut Adoption of IoT in HI pada tahun 2023. Yang kedua, perangkat pintar berbasis IoT menyesuaikan konten secara dinamis. Ini bisa mengurangi kesenjangan belajar sebesar 20% di sekolah pintar menurut Hussein dan Rahman pada tahun 2024. Yang ketiga yaitu sistem keamanan IoT mendeteksi potensi masalah, tingkatkan keselamatan siswa hingga 25% dengan alert real time menurut Kavita dan Josit pada tahun 2024. Dan yang terakhir yaitu meski keamanan cyber menjadi tantangan, enkripsi modern bisa menangani resiko. Contoh nyatanya yaitu IoT di Barcelona. Ini mendukung kelas pintar mengurangi waktu administrasi 30% dengan ratusan sensor kelas menurut Hussein dan Rahman pada tahun 2024. Next. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari mengenai robotika. Robot adalah mesin yang dapat diprogram untuk tugas otonom atau semi-otonom. Dilengkapi sensor, aktuator, dan juga kontroler, robot sering terintegrasi dengan AI untuk adaptasi lingkungannya. Dalam industri 5.0, robot berperan sebagai cobots untuk kolaborasi dengan manusia, mendukung sistem siber fisikal pendidikan seperti robot pengajar. Adapun cara kerja dan juga aplikasinya, robot beroperasi melalui siklus Plan Act, di mana sensor mendeteksi lingkungan, prosesor merencanakan tindakan, dan aktuator yang mengeksekusi dengan AI untuk pembelajaran. Adapun pengaplikasiannya di dalam pendidikan, yakni yang pertama, robot pengajar menggunakan algoritma path planning. Di mana dapat mengurangi beban guru hingga 15%. Yang kedua, robot STEM berbasis robotika berkoordinasi multi-agent dapat meningkatkan efisiensi pembelajaran hingga 20% di daerah terpencil. Dan yang ketiga, robot di pendidikan khusus, seperti pengajaran autis, dapat menghemat waktu hingga 25% dengan kontrol bio-inspired. Lalu selanjutnya ada teknologi dalam bidang pendidikan. Teknologi pilihan dalam bidang pendidikan mencakup Artificial Intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, dan juga robotika yang terintegrasi untuk membentuk Intelligent Education System atau IES. AI didefinisikan sebagai algoritma yang memproses data secara real-time untuk prediksi performa siswa dan juga pengoptimalisasi kurikulum yang dapat meningkatkan efisiensi hingga 25% di sistem pendidikan. IoT merujuk pada jaringan sensor terhubung yang dapat memantau kelas dan juga siswa untuk memungkinkan pengumpulan data dinamis untuk pengelolaan pembelajaran dan juga pengurangan kesenjangan hingga 20%. Lalu robotika melibatkan sistem otonom seperti robot pengajar untuk pembelajaran interaktif yang dapat mengurangi pembelajaran hingga 30% melalui navigasi adaptif. Integrasi ketiganya mendukung pendidikan berkelanjutan dengan AI menganalisis data IoT untuk mengontrol robotika secara real-time yang menangani tantangan aksesibilitas dan juga kualitas di institusi pendidikan.
Ada implementasi teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu AI untuk prediksi pembelajaran, di mana implementasi AI pertama adalah sistem prediksi performa siswa yang berbasis machine learning atau ML dan juga deep learning atau DL dalam Intelligent Education System atau IES. Seperti yang diterapkan di institusi pendidikan pintar untuk mengurangi putus sekolah. Sistem ini menggunakan algoritma LSTM untuk menganalisis data historis dan juga real-time dalam platform belajar yang dapat memprediksi kesulitan siswa dengan akurasi hingga 90-95%, sehingga mengoptimalkan kurikulum dengan mengurangi waktu pengajaran hingga 20%. Seperti penerapan dalam contoh nyatanya itu pada Singapura melalui platform AI Different di IES yang mengintegrasikan big data untuk manajemen dinamis yang dapat menurunkan tingkat putus sekolah sebesar 15% pada tahun 2023. Lalu yang kedua yaitu IoT untuk pemantauan kelas, di mana implementasi IoT yang kedua melibatkan sensor IoT untuk pemantauan kelas secara real time. Integrasi dengan 5G untuk tracking interaksi siswa dan juga kondisi kelas. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional hingga 15% melalui optimalisasi sumber daya. Sistem ini mengumpulkan data dari sensor dan juga kamera yang diproses di cloud untuk alat pembelajaran prediktif yang dapat mencegah kegagalan hingga 30%. Contoh penerapannya yaitu di Barcelona melalui jaringan IoT untuk kelas manajemen yang menghubungkan 500 lebih sensor di kelas untuk mengurangi kesenjangan pembelajaran hingga 20% pada tahun 2023. Lalu yang ketiga yaitu contoh implementasi robotika untuk pembelajaran interaktif, di mana implementasi robotika yang ketiga adalah penggunaan education robot yang disinkronkan dengan kurikulum seperti robot pengajar STEM yang dapat mengurangi biaya pembelajaran hingga 30% dan meningkatkan motivasi hingga 10 hingga 15%. Robot ini menggunakan path planning berbasis AI untuk navigasinya dengan kapasitas baterai yang terbatas, yang diperpanjang melalui integrasi platform belajar. Contoh penerapannya yaitu di Kanada untuk pengajaran siswa dasar, di mana robot ini menangani 80% sesi interaktif pada tahun 2024 dengan peningkatan hasil belajar hingga 7,5 dibandingkan metode tradisional. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kita akan lanjut ke penerapan teknologi di Indonesia, di mana penerapan teknologi AI, IoT, dan robotika di sektor pendidikan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan sistem pendidikan. AI mendukung analisis data untuk optimalisasi kurikulum dan prediksi belajar. IoT memungkinkan kelas pintar real-time melalui jaringan perangkat terhubung, dan robotika memfasilitasi otomatisasi seperti robot pengajar dan platform interaktif. Kemudian teknologi ini mendukung visi nasional Merdeka Belajar dan target pendidikan berkualitas 2030 dengan mengurangi kesenjangan akses, biaya pendidikan, dan meningkatkan kualitas guru. Meski demikian, tantangan seperti infrastruktur digital terbatas, kemampuan cyber, dan keterbatasan sumber daya manusia perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi ini. Yang pertama itu adalah analisis potensi adaptasi teknologi di Indonesia, di mana di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengadopsi AI, IoT, dan robotika di sektor pendidikan karena tingginya populasi muda,
pertumbuhan edtech dan kebutuhan pendidikan jarak jauh. AI dapat mengoptimalisasikan pembelajaran personal, IoT dapat mendukung kelas pintar, dan robotika dapat mempermudah pelajaran di wilayah terpencil. Beberapa contoh yang telah diterapkan itu sebagai berikut, yaitu yang pertama sistem AI pada platform Ruang Guru yang menggunakan algoritma machine learning atau ML untuk memprediksi kebutuhan siswa, mengurangi waktu belajar hingga 15% pada 2024. Kemudian di bidang IoT-nya, dalam edtech, seperti di platform Zenius, yang memanfaatkan sensor untuk optimasi konten, menghemat biaya 12-15%. Dengan proyek pasar IoT mencapai 1.000 triliun pada 2025. Kemudian di bidang robotika, melalui robot pengajar yang dikembangkan Institut Teknologi Bandung, mendukung pengajaran STEM di kepulauan dengan jangkauan 50 km, meningkatkan akses pendidikan 20% pada tahun 2023. Kemudian kita lanjut ke tantangan implementasinya, di mana implementasi AI, IoT, dan robotika di sektor pendidikan Indonesia menghadapi kendala seperti infrastruktur digital yang tidak merata, kemudian keterbatasan tenaga terampil dan biaya investasi yang tinggi, risiko keamanan cyber pada sistem IoT dan robotika, kemudian regulasi yang belum matang, serta resistensi sosial dari guru tradisional juga menjadi hambatan utamanya. Kemudian adapun bagian contoh sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur digital yang terbatas, yaitu dengan hanya 70% populasi terhubung internet, dan cangkupan 5G itu baru 10% pada tahun 2024. Menghemat penerapan IoT real-time di wilayah non-Jawa. Kemudian kekurangan sumber daya manusia terampil menyebabkan hanya 35% institusi pendidikan di Indonesia mengadopsi AI, jauh di bawah rata-rata global yaitu 60%. Kemudian biaya pendidikan mencapai 15% dari APBN Indonesia dengan investasi sistem IoT untuk IES di Jakarta menelan biaya sekitar 300 miliar pada tahun 2023. Dan juga ada risiko keamanan cyber yang tinggi dengan 300 juta serangan cyber pada tahun 2023, termasuk ancaman terhadap sensor IoT pada robot pengajar yang menurunkan kepercayaan penggunanya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke peluang implementasinya, di mana peluang penerapan teknologi ini didorong oleh pertumbuhan edtech, inisiatif pemerintah seperti PIDP 5.0 dan kolaborasi internasional, yaitu kemudian ada AI dan IoT dapat membentuk sistem pendidikan yang cerdas untuk sekolah pintar. Sementara robotika dapat mempercepat pengajaran di pulau-pulau, menciptakan efisiensi dan lapangan kerja baru di bidang teknologi. Kemudian ada pun contohnya seperti pasar edtech Indonesia diproyeksikan mencapai 50 miliar USD pada tahun 2025. Mendorong adopsi IoT untuk pendidikan cerdas dengan 1 miliar perangkat aktif. Kemudian ada inisiatif PIDP 5.0 melatih 10.000 tenaga kerja untuk IoT dan robotika pada tahun 2024. Dan juga ada platform Ruang Guru IoT yang pemenang EdTech Award 2025 mengurangi kegagalan belajar hingga 30% melalui pemantauan real time. Sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, sebagai kesimpulan, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah teknologi AI, IoT, dan robotika berperan penting dalam transformasi pendidikan Indonesia. AI memungkinkan prediksi performa siswa dan personalisasi kurikulum, contohnya itu ruang guru yang mengefisiensikan waktu belajar 15%, IoT mendukung pemantauan kelas real time dan efisiensi biaya hingga 15%, dengan potensi pasar mencapai 1.000 triliun pada tahun 2025. Robotika meningkatkan efisiensi pengajaran hingga 20% di wilayah terpencil, contohnya yaitu robot pengajar IPB. Secara global, penerapan teknologi ini terlihat pada sistem prediksi belajar di Singapura, manajemen kelas di Barcelona, dan robot edukatif di Kanada. Nah, di Indonesia, pengembangan didukung oleh populasi muda, pertumbuhan EdTech, dan inisiatif PIDP 5.0, namun masih terkendala infrastruktur digital, yaitu cakupannya 70%. Nah, kemudian ada SDM terbatas, biaya tinggi, dan ancaman cyber hingga 300 juta serangan pada tahun 2023. Nah, peluang besar terbuka melalui kolaborasi internasional atau UNESCO, pelatihan tenaga kerja, serta pencapaian 30.000 lapangan kerja baru di bidang teknologi pada 2025. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai pemanfaatan teknologi AI, IoT, dan robotika dalam bidang pendidikan. Dari pembahasan tadi kita dapat melihat bahwa kemajuan teknologi bukan lagi sekedar tren, tetapi juga sudah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, AI membantu pembelajaran menjadi lebih personal, IoT menciptakan sistem belajar yang efisien, dan robotika membuka akses pendidikan hingga ke daerah terpencil. Harapannya dengan penerapan teknologi ini, dunia pendidikan Indonesia dapat menjadi lebih cerdas, adaptif, dan berdaya saing global. Nah, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih.